Sok, Ibu yang bacain. Ini judulnya apa? Litra. Litra si penyihir mungil. Oh, Nenek. Oke. Bentar ya. Nih, apa? Sakit ya. Thomas dan ibunya memiliki ladang kecil. Mereka hidup dengan bertanam sayuran di ladang itu. Ibu nggak kelihatan dong bacanya. Thomas selalu menyertai ibunya, baik ketika beliau bekerja di ladang Suatu hari ibunya jatuh sakit. Ibu demam tinggi sekali dan demamnya tidak juga turun. Ibunya sakit, iya. Ibunya si Litra nih sakit, ya. Kasihan ya. Ore. Ibu bersabarlah, kata Thomas menyemangati ibunya. Thomas pun berniat pergi menjual sayur ke kota supaya mereka punya uang untuk memanggil dokter. Buka lagi. Buka lagi. Oh iya, ini kan ibunya sakit. Nih dengerin. Tuh si Thomasnya ngambil buah kan? Namun sayangnya di ladang hanya ada sebutir melon yang masak. Kalau hanya ini tidak akan cukup. Namun saat memegang melon itu, Thomas pun teringat pada kisah yang pernah diceritakan ibunya. Dahulu kala di hutan Gunung Terjal tinggallah seorang penyihir. Menurut cerita, penyihir itu sangat pandai membuat obat-obatan sehingga mampu menyembuhkan segala macam penyakit dengan segera. Kegemaran penyihir itu adalah melon segar yang baru dipetik. Ibu baca ya. Itu dia jawabannya. Aku akan meminta penyihir itu untuk membuatkan obat untuk ibu. Thomas lalu memasukkan melonnya ke keranjang. Kemudian memulai perjalanannya menuju hutan Gunung Terjal. Kok Ana jalan-jalan di situ? Nih, tuh, wow. Anaknya duduk sini, Bu bacain lagi. No kan? Sini. Setelah berjalan cukup lama, Thomas akhirnya tiba di hutan Gunung Terjal. Namun sesampainya di sana, ia harus meneruskan perjalanan menembus hutan yang temaram. Iya, si Thomasnya jalan ke hutan ya, Dek. Setiap kali dedaunan di cabang pohon bergemerisik karena tertiup angin atau terguncang gerakan burung. Thomas cepat-cepat menolehkan kepala dengan cemas. Dia terus berjalan dan berapa lama kemudian dia melihat rumah kecil di bagian dalam hutan. Ini burung nih. Burung hantu. Burung hantu. Ana tahu gak ini burung apa? Burung apa? Hantu. Duduk lagi anaknya nih. Itu pohon. Lagi. Nah, kan ke rumah nenek penyihir. Pintu rumah itu dibuka lebar. Itu rumah si penyihir. Permisi. Permisi. Namun beberapa kali pun Thomas memanggil, tak ada jawaban. Jangan-jangan si penyihir sudah tidak tinggal di sini lagi. Saat itulah dari luar rumah terdengar suara serak memanggil. Hei! Hei! Lalu ketika Thomas menghampiri sumber suara itu, sini adanya duduk lagi sini. Enggak. Tampak nenek mungil tersangkut di duri sesemakan mawar liar. Tangan dan kakinya penuh luka goresan. Jangan hanya bengong di situ. Hei, cepat tolong aku.
kata si penyihir. Thomas pun cepat-cepat melepaskan nenek itu dari jeratan duri. Iya, ini nenek sihir, bawa sapu terbang. Ana suka terbang nggak? Ana bisa terbang nggak? Nah, kan? Iya, nenek. Ini buka lagi. Nih, lihat lagi. Tah. Awas dulu adanya. Mengerikan sekali. Si nenek kemudian mengeluarkan obat salep dari sakunya dan mulai mengoleskan salep itu ke luka-lukanya. Ajaib, luka-luka tadi langsung lenyap begitu saja. Aku Litra, si penyihir. Setiap kali kerutan muncul, tubuhku akan mengecil. Dan beginilah hasilnya sekarang. Tapi aku tetap tahu segalanya. Aku juga tahu tentang ibumu yang sedang sakit. Tapi jangan salah, no. Aku tidak akan mau membuatkan obat untukmu. Soalnya aku suka sekali melihat orang yang ditimpa kesusahan dan kesedihan. Dasar nenek jahat. Sini lagi anaknya sini. Nih lihat nih, si neneknya kecil banget deh. Tapi aku sudah membawakanmu melon segar yang baru dipetik, kata Thomas sambil memperlihatkan melonnya. Kau kira dengan memberiku itu, aku akan membuatkan obat untukmu? Coba lihat ke sana, kata si penyihir. Mata Thomas memandang ke arah yang ditunjuk Litra. Kemudian dia melihat begitu banyak melon yang siap dipetik tumbuh di sana. Ya, tapi kalau kau bisa melakukan sesuatu yang menarik, aku akan meracikan obat untukmu, kata Litra. Kasihannya Thomasnya. Thomasnya jatuh. Thomas pun berjungkir balik. Si penyihir berkata, apa itu? Di mana menariknya? Kalau hanya sekedar jungkir balik, aku bahkan bisa melakukannya di udara. Litra pun naik ke sapu terbangnya, kemudian berputar 3 kali berturut-turut di udara. Jatuh, kasihan ya. Waktu muda dulu, aku bisa berputar terus tanpa berhenti. Sampai 100 kali loh. Nah, ada yang lain? Neneknya terbang ya. Thomas kemudian mengambil daun besar, kemudian membuat 2 lubang di permukaannya. Setelah itu, dia mengenakannya seperti topeng. Membosankan. Sudahlah, sebaiknya kau segera pulang saja, kata Litra. Thomas buru-buru berkata, bagaimana kalau kau ikut aku ke kota? Di sana banyak hal menarik yang bisa kau lihat. Ke kota? Baiklah, bawa aku ke sana. Pakai topeng. Kali ini Thomas dengan yakin dengan idenya. Kalau dia mengajak si penyihir naik ke menara tinggi di kota, Litra pasti akan berpendapat tempat itu menarik. Sesampainya mereka di kota, Thomas langsung membawa Litra ke menara. Dia kemudian membuka pintunya dan terus menaiki anak tangga sampai mereka tiba di puncak. Ini tempat favoritku, kata Thomas. Ketika ibunya menjual sayur di pasar di kota, Thomas selalu berkunjung ke puncak menara. Thomas mengeluarkan pipa kecil dari sakunya lalu mulai meneropong. Lihat, dengan ini kita bisa melihat jelas keadaan di dalam kota. Seru sekali loh, kata Thomas. Yang benar saja, kapan saja aku bisa mendapat pemandangan seperti itu saat mengendarai sapu terbangku. Tiba-tiba dengan marah, Litra melemparkan melon yang dibawa Thomas ke pasar di bawah menara. Melon itu jatuh tepat di depan seekor keledai. Keledai malang itu terkejut bukan kepalang. Dia berlari kalang kabut ke seluruh penjuru pasar, membuat kekacauan di mana-mana. Nah, ini baru menarik. Suara keledai gitu deh. Ana bisa gak? Coba Ana bisa gak? Enggak. Kok enggak?
Belum pernah aku melihat tontonan semenarik ini. Sudah kuputuskan, aku juga menyukai tempat favoritmu ini. Aku akan membuatkan obat untukmu. Kau pulang saja dan tunggu di sana. Litrah pun terbang pergi masih sambil terbahak-bahak. Thomas menunggu dengan gelisah. Apakah Litrah benar-benar akan membuatkan obat untuknya? Mungkin sebaiknya aku pergi ke rumahnya sekali lagi. Dia pun mulai berjalan sambil sesekali berhenti untuk memetik rerumputan yang sepertinya bisa dijadikan obat. Ketika sampai di Gunung Terjal, hutan sudah gelap gulita. Kaki Thomas mulai terasa pegal, tapi kemudian kedua kakinya terasa sejuk karena dibasahi embun malam. Embun itu seolah menyemangatinya dan berkata, "Teruslah berjalan, Thomas." Thomas pun kembali meneruskan perjalanan memasuki hutan. Ternyata Litrah memang sedang meracik obat untuknya. "Ah, kau datang. Pas sekali. Kebetulan kau membawa apa, Nek? Apa? Apa sih? Oh, jatuh. Ibu ambilin, gak usah nangis. Nih. Yuk. Gak boleh naik. Yuk. Nanti jatuh, Adek. Yuk, denger lagi si Litrah nih. Yuk, cerita lagi. Litrah kemudian memilih bunga merah di antara rumput obat yang Thomas petik dan menambahkannya ke dalam racikan obat. Nah, dengan begini lengkap sudah semua bahan untuk obat ini. Perlu semalaman untuk menyiapkannya. Sambil menunggu, kau boleh tidur di tempat tidurku. Neneknya lagi bikin obat nih buat ibunya si Thomas ini. Tak kan? Ya. Keesokan harinya, Thomas pulang dengan membawa obat racikan Litrah. Ternyata obat Litrah memang manjur luar biasa. Demam ibu segera hilang. "Thomas, terima kasih ya." Ibu berkali-kali menggosokkan pipinya sendiri ke pipi Thomas penuh kasih sayang. Hingga pipi anak itu memerah. Adek berpelukan kayak ibu sama anak. Ini lihat. Ya, Thomas berpelukan sama ibunya ya. Kok anak gak peluk ibu? Anak. Yes, selesai. Dan akhirnya ibunya Thomas sembuh. Mereka hidup bahagia dan kembali memanen melon. Nanti kita lanjut lagi ke buku yang lain. Udah dulu ya. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Dadah.